teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita dari Bon Weekend mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang menjalankannya ya teman-teman. Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat, terus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya teman-teman, agar kita semua tetap terselamatkan dari virus corona ini. Oke, sekarang kita mau bahas tentang keuntungan menjadi PNS. Jadi walaupun SKB ini kan masih menunggu, tapi kalau misalnya kita denger, oh iya keuntungan apa sih nantinya aku kalau misalnya jadi PNS ya gitu, ngapain sih aku nungguin lama-lama SKB, sebenarnya keuntungannya apa sih jadi PNS? Nah, semoga aja setelah kalian tahu keuntungan jadi PNS itu apa, kalian jadi lebih semangat lagi untuk belajar SKB-nya teman-teman. Jadi terkadang kita memang perlu memotivasi diri kita sendiri biar kita tuh semangat lagi. Contohnya saat kalian masih menunggu kapan SKB dilaksanakan, terus kalian jadi lebih sadar lagi, oh iya semoga aku bisa jadi PNS ya, nanti aku bisa gini, bisa gitu, bisa gini gitu. Jadinya kalian bisa lebih termotivasi lagi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut keuntungan menjadi PNS, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend, caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi keuntungan saat kita jadi PNS yang akan saya bahas ini, saya nggak mau bahas tentang gaji PNS ya teman-teman, karena aku nggak mau bahas tentang gaji dulu, karena aku pingin ngebuat kalian lebih tahu lagi keuntungan yang bisa didapatkan selain gajinya teman-teman, kayak gitu. Jadi biar wawasan kalian juga lebih terbuka lagi. Jangan cuma oh aku mau jadi PNS karena gimana karena gajinya inilah itulah kayak gitu. Terus aku juga kalau misalnya kita ngomongin gaji itu kan lumayan terkadang kebijakannya tuh beda-beda teman-teman. Misalnya di instansi A ada kebijakan yang kayak gini, instansi B ada kebijakan yang gini, jadi nggak bisa dipatok rata banget gitu. Jadi kita mau bahas keuntungan yang selain tentang gaji. Jadi keuntungan menjadi PNS yang pertama itu kalian mempunyai kesempatan untuk belajar sambil bekerja. Misalnya belajar di sini itu upgrade pendidikan kalian. Oke, jadi misalnya kalian itu pendidikan saat masuk jadi PNS itu D3, nanti kalian bisa ada tugas belajar atau izin belajar. Itu nanti tergantung kebijakan dari instansi kamu. Kalian kira-kira nih ada kesempatan aku ngajuin izin belajar atau tugas belajar ya, kayak gitu. Itu bisa dikomunikasikan lagi dengan bagian SDM instansi kamu. Terus kalian bisa lanjut ke D4-nya atau kalian bisa ekstensi ke sarjana. Kalau misalnya kalian masuk PNS itu dari sarjana, nanti kalian bisa lanjut ke S2 dan sebagainya. Kalau misalnya kalian dari S2, kalian bisa lanjut ke S3. Itu nanti kalian sering-sering aja konsultasi ke bidang SDM pada instansi kalian nantinya teman-teman. Kira-kira ada kesempatan untuk saya nggak ya untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar, bagaimana prosedurnya, karena mungkin di setiap instansi itu akan berbeda-beda teman-teman. Terus kalian juga harus rajin-rajin ngebuka website atau ngefollow instansi kalian, siapa tahu di situ terbuka beasiswa untuk kalian lanjut belajar. Biasanya banyak beasiswa yang ditawarkan loh teman-teman, jangan salah. Jadi kalian harus tetap semangat untuk upgrade pendidikan kalian, jangan sampai berhenti belajar gitu. Karena pendidikan atau ijazah yang didapatkan nantinya, kalau misalnya udah ada surat untuk izin belajar dan tugas belajar, itu nantinya juga bisa untuk penyesuaian pangkat golongan kalian teman-teman. Jadi wah, kalian tuh harus semangat banget nantinya kalau misalnya keterima menjadi ASN atau PNS. Nomor 2, bekerja sambil traveling. Jadi untuk teman-teman yang punya hobi traveling atau ngepost foto-foto cantik, foto-foto yang eye-catching banget di Instagram, kalau misalnya kalian ditugaskan untuk perjalanan dinas di luar kota, di luar pulau, di luar negeri misalnya, apa mungkin? Ya mungkin saja kalau memang
ada sebuah acara yang mengharuskan kalian untuk datang, dan kalian yang dipilih oleh instansi untuk mewakili teman-teman. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Nanti pada saat kalian perjalanan dinas ke sana, acaranya sudah selesai, kalian bisa memanfaatkan waktu luang sebelum kalian kembali lagi ke kota kalian. Kalian bisa memanfaatkan waktu untuk melihat ke sekeliling kalian, teman-teman. Siapa tahu di situ ada tempat yang menarik yang bisa kalian kunjungi. Kan seperti menyelam sambil minum air. Yang ketiga, bekerja berdasarkan passion, teman-teman. Bekerja berdasarkan passion di sini itu sesuai dengan background pendidikan kamu. Aku nggak bahas ya kalau misalnya passion kamu dan bidang pendidikan kamu itu, maksudnya kalian tuh terpaksa ngambil jurusan itu. Aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahasnya, biasanya nih pemerintah ngebuka formasi itu sesuai dengan keahlian atau skill dari sebuah jurusan. Misalnya ada formasi guru, ya dia bakal kualifikasinya bakal yang kuliah jurusan guru dong, atau dia perawat, ya kuliahnya berdasarkan dia jurusannya keperawatan kayak gitu. Nggak mungkin kan dia buka jurusannya perawat tapi kualifikasinya jauh, kan bisa bahaya kan. Jadi intinya pekerjaan itu udah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan SDM-nya, teman-teman, kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah keterima pun, kalian bisa pindah-pindah di sebuah unit, teman-teman. Misalnya sekarang kalian tuh di bagian administrasi, terus beberapa tahun kemudian kalian pindah di humas misalnya, kayak gitu. Ternyata kalian tuh lebih cocok di humas karena kalian punya skill yang bagus, misalnya kalian bisa ngedit foto yang bagus gitu. Jadi ya apapun nanti bisa terjadi, teman-teman, apalagi kalau misalnya jabatan pelaksana. Jadi itu bisa pindah-pindah antar unit yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi kalian harus tetap siap dimanapun kalian berada. Yang keempat, ini ada penghargaan. Penghargaan apa sih, Kak? Ya pokoknya ada penghargaan. Misalnya kayak gini. Jadi setiap instansi itu kan kadang-kadang beda-beda. Yang di instansi aku aja biasanya itu tiap tahunnya ada perlombaan. Misalnya kayak gini, ada perlombaan arsiparis terbaik nasional gitu misalnya, atau instansi yang memiliki kearsipan terbaik nasional. Nanti di ranking siapa nih yang paling bagus secara nasional. Itu bener-bener apa ya, kayak sebuah penghargaan untuk profesi kamu gitu. Misalnya kayak profesi arsiparis, teman-teman. Penghargaan ini itu sama aja mengapresiasi dari hasil kinerjamu, hasil kerja kerasmu selama ini, gimana kan. Jadi udah keren banget. Itu jadi sebagai motivasi banget buat kerja, buat penyemangat kerja. Terus saya yakin sih mungkin di profesi-profesi lain dalam PNS itu ada semacam kayak perlombaannya gitu. Ada perlombaannya gitu. Itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja kalian sesuai profesi-profesi kalian, teman-teman. Jadi kalian tetap semangat agar nantinya kalian bisa jadi juara mengikuti suatu ajang kompetensi nasional atau tingkat instansi kamu gitu. Pokoknya berikan yang terbaik untuk Indonesia ini. Oke? Nomor 5, jenjang karir. Jadi jenjang karir di sini itu bertahap, teman-teman. Jadi kayak anak tangga gitu, naik ke atas. Itu udah diatur oleh peraturan, teman-teman. Jadi nanti tiap berapa tahun gitu kita bisa naik golongan. Kalau misalnya kalian jabatan fungsional tertentu, nanti ada pengumpulan angka kreditnya agar kalian bisa naik golongan. Itu nanti diatur semua oleh peraturan. Jadi itu berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi nggak bisa aku jelasin di sini. Intinya kalau misalnya kalian jadi PNS nanti itu akan ada jenjang karirnya. Jadi kalian harus tetap semangat bekerjanya. Nomor 6, ini pindah penempatan instansi, teman-teman. Baik di instansi kamu atau kalian juga bisa diperbantukan di instansi lain. Misalnya kalau misalnya instansi lain ini ada butuh nih kriteria PNS
dengan bidang ini misalnya, terus kalian bisa mengajukan, terus bisa diterima gitu. Pokoknya ada berbagai macam kemungkinan lah pindah instansi itu. Atau misalnya kalian tuh PNS kementerian, terus kementerian kan cabangnya banyak, biasanya kantornya di setiap daerah. Terus kalian dari kota A ingin pindah ke kota B, itu bisa aja. Misalnya kalian udah nikah, kalian LDR sama suami kalian, terus kalian nantinya ingin pindah, itu bisa aja pengajuan. Kalian bisa nanya ke bagian SDM kalian bagaimana tata cara pindah instansinya atau pindah penempatan instansinya maksudnya. Cuma kayaknya untuk CPNS zaman sekarang itu ada semacam peraturan yang mewajibkan kita untuk mengabdi dulu selama minimal 10 tahun untuk tidak pindah dulu teman-teman gitu. Jadi mungkin itu antar instansi bisa berbeda-beda ketentuannya. Pokoknya kalian bisa nanya ke bagian SDM instansi kalian nantinya bagaimana tata cara pemindahan seorang PNS di instansi kalian teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja kita bahas keuntungan-keuntungan menjadi PNS tanpa kita bahas tentang gajinya gitu. Jadi semoga kalian bisa tetap bersemangat berjuang untuk menjadi seorang PNS. Jangan sampai karena diundurnya SKB ini semangat kalian jadi down, jadi loyo, jadi males gitu, ngapain juga belajar, lagian juga nggak tahu kapan gitu. Pokoknya kalian harus tetap up lagi semangatnya, harus semangat, harus ingat tujuan kalian daftar CPNS ini. Tujuan kalian daftar CPNS ini tuh apa sih? Oke, sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa buat support selalu Bond Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.